Yang disebut salaf itu ada dua sudut pandang. Dalam definisi umum, yang disebut dengan salaf itu adalah para sahabat dan para tabi'in. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahku para tabi'in. Masa Nabi berarti masanya sahabat juga. Kemudian masa setelah Rasulullah dan sahabat masa tabi'in. Baru setelah itu adalah masanya tabi'in. Ini tiga kurun, tiga masa yang disebut dengan salaf. Ini dalam konteks umum, pengertian salaf secara umum. Tapi secara khusus pengertian salaf itu adalah masa sebelum masanya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, dan juga sebelum masanya Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Masa sebelum mereka disebut sebagai masanya para salaf, tapi masa setelah mereka disebut sebagai masanya khalaf. Disebut khalaf karena mereka meniru gerak-geriknya para salaf, tapi disebut khalfun terbelakang karena mereka menyimpang dari apa yang sudah diajarkan dan diwariskan oleh para salaf. Khalaf itu berarti baik, tapi kalau nggak baik bukan disebut khalaf, tapi khalaf. Khalaf itu mundur, terbelakang. Makanya anak cucu keturunan atau generasi itu ada tiga keadaan. Ada yang disebut dengan generasi itu disebut dengan sabiq. Apa yang mereka lakukan daripada ketaatan, amal soleh dan lain sebagainya mengungguli daripada pendahulunya. Mungkin orang tuanya bukan butuh tapi anaknya butuh. Mungkin orang tuanya bukan wali tapi anaknya wali. Mendahului, mengungguli daripada pendahulunya. Ini sahabat. Ada juga yang disebut dengan lahik. Kalau lahik itu mengikuti atau menapak tilasi jejaknya para pendahulu. Maka inilah golongan inilah yang nanti di akhirat walaupun amalnya nggak sama seperti amalnya salaf, tapi akan diikut sertakan derajatnya di surga sebagaimana derajatnya para salaf. Al-haqna bihim dzurriyyatahum. Kami Allah akan ikut sertakan, katutkan mereka, anak cucu dan turunan mereka dengan pendahulunya nanti ada di surga ya Allah. Buah atau hasil yang mereka panen dari usaha peneladanan ikhtiarnya mereka untuk ittiba salaf, mengikuti jejak langkahnya para salaf, diikut sertakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya, ya Rasulullah, nahnu nuhibbu qauman wa lam na'mal bimithli amalihi. Ya Rasulullah, kami ini cinta kepada suatu kaum, tapi amal perbuatan kami nggak sama seperti mereka. Kami berusaha, tapi
nggak pernah sama, nggak pernah berhasil. Maka bagaimana keadaan mereka ya Rasulullah? Akan dikatakan oleh Rasulullah, mereka akan duduk di mana orang-orang yang mereka ikuti duduk. Mereka akan berada di posisi sebagaimana orang-orang yang mereka cintai nanti mendapatkan posisi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, inna muhibbal mahbub mahbub wa mahbubal mahbub mahbub. Sesungguhnya yang cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka si pecinta juga akan ikut dicintai oleh Allah. Dan orang-orang yang dicintai oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka mereka pun juga akan turut serta dicintai oleh Allah. Cinta sama orang soleh itu akan membuat mereka juga dicintai oleh Allah. Apalagi kalau kita menjadi orang yang dicintai oleh orang soleh, maka cintanya mereka kepada kita akan mengangkat derajatnya kita di sisi Allah. Yang tadinya kita bukan siapa-siapa menjadi ada nilainya dikarenakan cintanya kita kepada orang soleh. Makanya pernah diceritakan ketika seorang hamba gagal dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat Zabaniyah, anak buahnya malaikat Malik penjaga neraka, menyeret si hamba ini untuk segera masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah Jibril untuk memerintahkan malaikat Zabaniyah itu berhenti sebentar, karena Allah mau tanya beberapa hal kepada si hamba. Ya bukan karena Allah nggak tahu Allah tanya, tapi dia ada ceritanya hal ini. Ya semua ini diketahui oleh Allah. Tapi kalau tidak disetting skenario, ada dialog antara Allah dengan Jibril, Jibril dengan si hamba, nanti Jibril lapor kepada Allah dan seterusnya, ya akhirnya nggak ada ceritanya tuh. Maka Allah tanya, Jibril coba tanya, itu hamba gagal dalam hisab, resikonya adalah neraka. Aku mau tanya, coba tanya sama dia, wahai Jibril, apakah dia pernah hadir di majelisnya seorang ulama? Turun Jibril, fulan, kamu gagal hisab, sebentar lagi masuk neraka, tapi Allah masih mencari alasan sehingga kamu selamat dari neraka. Allah tanya sama kamu, pernah nggak kamu walaupun sekali duduk di majelisnya ulama? Enggak. Naik Jibril, lapor kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu apa jawabannya. Maka bagaimana jawabanmu ya Allah? Coba tanya lagi wahai Jibril, apakah dia pernah makan bareng sama orang soleh? Makan mungkin satu nampan, mungkin satu meja, mungkin satu piring sama orang soleh. Turun Jibril tanya, kamu pernah enggak? Minimal kalau nggak hadir pengajian pernah duduk bareng lah sama orang soleh. Enggak, aku nggak kenal orang soleh. Mereka yang aku dekati bukan orang-orang soleh. Naik lagi lapor kepada Allah, ya Allah, Engkau maha tahu apa jawabannya. Gimana ya Allah? Coba tanya lagi, apakah mungkin kalau dia nggak pernah duduk sama orang soleh, dia cinta sama orang soleh, kenal sama orang soleh? Maka Jibril tanya, kamu kenal orang soleh dan kamu cinta nggak? Enggak. Aku nggak pernah makan bareng sama mereka, aku nggak pernah duduk bareng sama mereka, aku nggak pernah hadiri pengajiannya mereka, dan aku nggak pernah kenal, pernah cinta sama mereka. Enggak. Maka Allah perintah lagi Jibril, coba tanya namanya, barangkali namanya mirip dengan namanya orang soleh, orang yang dicintai oleh Allah. Ditanya namanya, ternyata nggak sama namanya dengan namanya orang-orang soleh. Lapor lagi Jibril, gimana ya Allah? Udah, selamatkan wahai Jibril, tetap dia harus masuk surga. Loh kenapa ya Allah? Pertanyaan pertama
ketiga, keempat juga gagal karena dia cinta kepada orang yang cinta kepada orang soleh. Selamatnya karena cintanya kepada orang soleh nggak secara langsung. Lantas bagaimana nasibnya orang yang hadir di majelisnya ulama, mungkin pernah makan bareng atau duduk satu meja dengan mereka, kemudian namanya sama dengan namanya mereka, kemudian mereka cinta kepada orang-orang soleh, kemudian bukan cintanya kepada orang soleh karena apa, tapi secara langsung cinta kepada orang-orang soleh. Karena itu buat orang seperti kita, cinta kepada orang soleh itu adalah kebutuhan. Pastikan betul, tidak salah kita mengagumi seseorang atau mencintai seseorang. Ada generasi yang ketiga yang disebut dengan generasi mahik. Generasi mahik. Mahik ini yang menghapus jejak langkah para salaf. Artinya apa? Menyimpang. Maka generasi yang ketiga inilah generasi yang celaka. Sebagaimana Kanaan yang gak iman kepada ayahnya sendiri Nabi Nuh alaihissalam. Ini generasi mahik. Nah, jelas Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu memberikan penekanan kepada kita bahwa nggak cukup kita ini untuk sampai kepada Allah, masuk ke dalam surga hanya mengandalkan luzumul kitab wa luzumul sunnah, nggak cukup, tapi tetap butuh sama yang namanya ittiba'us salaf wa lazam kitaballahi wa ittiba'us sunnah wa qad hadakallahu bil aslaf. Walazam kita ngomong senantiasa lazimi yang namanya Al-Quran. Walazam kita ngomong watba' sunatan, ikuti syariatnya Nabi, akhlaknya Nabi, budi pekertinya Nabi. Walazam kita ngomong watba' sunatan. Yang ketiga waqtat bil aslafi hadakallahu. Yang ketiga ikuti dan tapak tilasi jejaknya para salaf, niscaya kamu akan memperoleh hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya begini hadirin, gimana kita ini bisa kenal Rasulullah tanpa salaf? Kita tahu bagaimana cara sholatnya Rasulullah tanpa salaf, gimana cara? Langsung dari Al-Quran, langsung dari hadis, nggak ketemu. Al-Quran itu sifatnya global, tidak terperinci, nggak detail. Hadis memang detail, tapi hadis itu kan tercecer. Bukan bab sholat kemudian disebutkan di situ semua secara rinci satu persatu bagaimana cara sholatnya Rasulullah, cara puasanya, cara hajinya. Yang mengumpulkan itu semuanya adalah salaf. Contoh sederhana lain, banyak kesunahan-kesunahan zikir atau ayat-ayat Al-Quran yang patut dibaca di waktu-waktu tertentu. Oh, kalau pagi baca ini, baca ini, baca ini, baca ini. Oh, kalau sore menjelang maghrib baca ini, baca ini, baca ini. Oh, kalau antara maghrib sampai isya ini. Oh, kalau menjelang subuh baca ini. Itu tercecer. Sebagai satu contoh, maka Al-Imam Al-Haddad bikin yang namanya Wirdul Latif. Itu kan bukan karangannya Imam Haddad, tapi rangkumannya Imam Haddad atas luasnya ilmu yang beliau punya, sehingga beliau berinisiatif untuk mengumpulkan itu semuanya jadi satu untuk mengenakkan kita semuanya sebagai generasi penerusnya. Ada Wirdul Latif, ada yang namanya Ratibul Haddad, ada yang namanya Hizbun Nasr dan lain sebagainya. Itu kan kumpulan-kumpulan sebetulnya. Yang Nabi ketika menyampaikan hadisnya itu bukan langsung mulai awal sampai
sebagaimana kita baca Wirdul Latif, Rotib Haddad dan lain sebagainya, enggak. Tapi ulama salaf yang mengumpul itu semuanya, sehingga menjadi mudah buat kita untuk mengamalkan hadis-hadis Nabi, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi di waktu-waktu tertentu. Intinya tanpa salah, gimana caranya kita kenal Allah, kenal Islam, kenal Rasulullah, gimana caranya? Nggak mungkin. Inilah juga menjadi kebutuhan buat kita, bahwa yang namanya ilmu itu harus ada sanadnya, agar kita tidak keliru mengambil ilmu dari seseorang atau menjadikan seseorang sebagai panutan. Al-isnad minad-din, laula al-isnad la qala man syaa ma syaa. Ketersinambungan rantai ilmu dari fulan ke fulan, dari fulan ke fulan sampai pada puncaknya yaitu Rasulullah adalah bagian penting daripada agama. Kalau seandainya sanad itu nggak penting, wah kacau kan. Semua orang bebas ngomong apapun, siapapun bebas ngomong apapun, dan itu terjadi sekarang, bukan nggak terjadi. Banyak orang ngomong sekehendak hatinya. Ketika ditanya marjaknya, referensinya, maka mereka mengatakan ini menurut saya. Loh, lihat, Nabi jauh-jauh hari sudah wanti-wanti kita. Ta'allamu qabla dhanni, belajarlah kalian sebelum tiba masanya, di mana masa itu banyak yang bicara menurut bimithli nufusihim wa uqulihim allati laisa laha mustanad syar'i. Belajar sebelum tiba masa, di mana di masa itu banyak orang ngomong menurut dugaan dan asumsinya pribadi-pribadi, persepsinya masing-masing, yang kalau ditarik kembali kepada kitab misalnya atau ulama sebelumnya, nggak ada kalimat seperti itu, atau fatwa seperti itu, atau statement komentar seperti itu, nggak ada. Dan itu terjadi sekarang, dan itu terjadi. Kenapa? Apa yang mereka sampaikan nggak ada sanadnya. Al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata Nabi. Ilmu yang kita pelajari dari siapa itu bagian penting daripada agama. Salah berguru itu salah beragama. Salah berguru itu resikonya kita salah memahami konsepnya Islam. Salah berguru itu resikonya fatal. Akhirnya kita salah menafsirkan Al-Quran dan salah memahami dawuh-dawuhnya atau pesan-pesannya Rasulullah SAW. Salah berguru. Kapan orang itu dikatakan salah berguru? Kalau mereka berguru kepada orang yang ilmunya nggak sambung sanadnya sampai Rasulullah, pasti salah juga. Bayangkan, saya misalnya naudzubillah ngomong menurut saya, hemat saya, kacamata saya, persepsi saya, asumsi saya. Loh, omongan saya, statement, komentar, fatwa saya berarti kan nggak ada sanadnya. Loh, siapa saya? Ngajak orang sedemikian banyak, ayo nurut sama saya, ikuti fatwa saya, statement saya, komentar saya, yang apapun yang saya ucapkan. Kalau ditarik kepada kita, ditarik kepada orang, nggak ada. Mentoknya di saya. Bayangkan, Anda mau mencari ilmu, berguru kepada orang yang ilmunya nggak ada syaratnya, fatwanya, statementnya, komentarnya nggak nyambung kepada Al-Quran dan lain sebagainya. Fatal hati. Anda saja kadang-kadang kalau dibonceng, orang melihat siapa yang bonceng kok. Kalau kita tahu yang bonceng biasanya ngebut ngawur, sembarangan, sembrono, kita nggak berani dibonceng. Maka bagaimana mungkin kita ini nurut kepada orang yang tujuannya kita adalah sampai dengan selamat kepada Allah, tapi orang itu ternyata sembrono bonceng kita. Ya tentu itu lebih bahaya. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka selektiflah kalian dari siapa kalian ambil bagian terpenting dari agamanya kalian. Jadi dalam
Nabi itu bilang, ilmu agama yang kalian cari dari siapa itu bagian penting dari agama. Jadi fatalnya salah berguru bukan hanya salah berakhlak misalnya, bukan hanya itu, tapi lebih parahnya adalah salah berguru, salah beragama, salah memahami Al-Quran, salah memahami nasihatnya Nabi, salah ini, salah itu semuanya. Inilah kenapa menjadi penting buat kita untuk ittiba'us salaf. Makanya salaf itu selalu menekankan kepada kita, ya, tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar Thariqah Alawiyah itu selalu menekankan kepada generasi penerusnya untuk jangan pernah keluar dari apa yang sudah diatur rel dan jalurnya oleh para salaf. Ya, Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau itu menekankan kepada kita untuk ittiba'us salaf sampai beliau mengatakan wa mimma yasudul qalba minni luzumuhum tariqat abai wa ahli wa ajdadi. Termasuk di antara apa yang bisa membuat hatiku bunga, hatiku bahagia adalah konsistensinya kalian terhadap tariqah keluargaku, ayahku dan kakek moyangku. Contoh Al-Habib Ali Al-Habsyi salaf, Imam Haddad salaf, tokoh-tokoh Thariqah Alawiyah yang lain salaf. Mereka terbukti berhasil, sudah sampai kepada Allah. Kenapa kita harus cari metode yang baru sementara sudah ada yang jelas seperti ini? Kalau kita bikin metode yang baru, ya memang ada potensi sampai kita kepada Allah, tapi juga ada resiko di balik itu. Apa nggak sampai gagal, mogok di tengah jalan. Tapi kalau mengikuti salah, nggak ada resiko yang namanya mogok di tengah jalan. Kenapa? Relnya sudah jelas. Lah apa perlunya kita ini cinta sama orang-orang soleh, cinta, hormat, ta'zim kepada para salaf, tapi thariqahnya mereka, aturan hidupnya mereka kita campakkan, kita tinggal, kita pilih thariqah yang lain. Apa perlunya cinta tadi? Apa artinya cinta tanpa peneladana? Makanya nggak bisa bagi kita yang berthariqah alawiyah, yang ajak, yang kontinu, yang loyal, yang setia dengan thariqah alawiyah. Sebutkan satu tokoh thariqah alawiyah ketika ingin sampai kepada Allah tapi gagal di tengah jalan. Sebutkan satu. Ada. Bukan berarti thariqah alawiyah itu thariqah satu-satunya yang benar, enggak. Tapi ini kan misi saya untuk menyampaikan kitab ini tentang thariqah alawiyah, mengenalkan bagi yang sudah semakin yakin, bagi yang belum semakin kenal. Selesai. Pilihan hidup di tanah masing-masing, nggak ada paksaan di sini. Cuma ini hanya untuk gini, karena memang kadang-kadang kita ini kalau nggak kenal, ya curiga, bawaannya itu curiga, atau bahasa halusnya waspada. Kadang ada di antara kita yang berasumsi bahwa thariqah alawiyah ini thariqah eksklusif. Enggak. Dulu pembahasan seperti ini itu bukan konsumsi umum. Kalau nggak santri yang di pesantren nggak akan dibuka ini pembahasan. Tapi karena faktor kedaruratan dan keterdesakan, maka kami harus bicara masalah seperti ini. Emangnya ada yang salah dengan ini semuanya? Enggak. Cuma karena darurat, kami harus ambil resiko. Walaupun mungkin akhirnya dicap tendensius dan lain sebagainya, nggak ada masalah, itu resiko dari sebuah perjuangan untuk sampai kepada tujuan yang memang harus ada yang dikorbankan. Tapi menilai mahalnya tujuan, maka apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita korbankan itu adalah mahar yang murah. Sekedar contoh,
saja, misal apakah kita sadar? Mungkin ada di antara kita yang sadar, mungkin juga ada yang nggak sadar atau nggak ngeh. Kenapa sih sekarang habaib kok banyak yang mengajak umat terang-terangan untuk cinta kepada habaib? Loh kenapa? Terpaksa, darurat. Walaupun akhirnya muncul anggapan tendensius, gila hormat, itu resiko. Yang disampaikan yang penting nggak ada yang keluar daripada koridor Islam, koridor agama, ya berarti benar, selesai. Jangan menolak kebenaran hanya karena siapa yang ngomong. Hadirin, kita ini semuanya bukan ucapan itu benar tergantung siapa yang ngomong, tapi kita yang ngomong itu benar kalau apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Beda jauh antara ta'assub sama tanassub. Beda jauh antara fanatisme dengan kesetiaan. Beda. Kalau fanatisme itu pokoknya kalau dia yang ngomong benar, nggak pernah diukur lagi dengan yang namanya agama. Terus pokoknya kalau dia ngomong benar, ini fanatisme. Sehingga kalau ada orang lain ngomong salah, selesai. Ini kan yang bikin kacau. Ini kan yang bikin Islam ini seolah-olah jadi agama yang rumit, padahal bukan sama sekali. Ini namanya ta'assub, fanatisme. Tapi kalau loyalitas, tapi kalau bicara tentang kesetiaan, ketika diukur ucapan seseorang dengan Al-Quran dan Sunnah dan itu benar, maka siapapun yang bicara, ya saya ikuti. Kenapa? Yang disampaikan itu nggak ada yang salah, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah. Ini namanya tanassub. Apa yang disampaikan ditimbang dengan Al-Quran benar, ditimbang dengan hadis Nabi benar, ditimbang dengan ucapan para ulama kok benar, ya sudah. Siapa yang ngomong selama itu benar, ya harus setia dengan kebenarannya, bukan setia sama orangnya, setia sama kebenarannya. Darurat. Sama, mengenal thariqah alawiyah itu juga butuh yang namanya perjuangan pengorbanan. Tapi itu adalah bagian daripada resiko. Sekali lagi yang perlu kita garis bawahi betul, bukan berarti thariqah yang benar hanya thariqah alawiyah. Cuma khusus bagi kita yang punya nasab sambung sampai kepada Rasulullah, punya tanggung jawab moral untuk tetap setia dan loyal dengan thariqah alawiyah. Nanti kalau kita bahas termasuk kedurhakaan ketika anak cucu para salaf milik thariqah selain thariqah alawiyah. Kenapa? Pasti ketika dia memilih lebih memprioritaskan nomor satu ke thariqah yang lain daripada thariqah kakek moyangnya, ada anggapan bahwa thariqah selain thariqah alawiyah lebih baik daripada thariqah alawiyah. Ini termasuk kedurhakaan. Ini khusus bagi para sahadat, para alawiyin, para habaib. Kenapa? Ya memang thariqah alawiyah ini sumbernya dari mereka. Orang lain ikut thariqah alawiyah, habaibnya sendiri ikut thariqah yang lain. Ini kedurhakaan. Bukan saya yang bicara. Nah, inilah kenapa betul-betul para salaf itu mewanti-wanti kita semuanya jangan sampai pernah keluar daripada jalannya para salaf. Sekedar cerita, Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau itu pernah ketika mau ceramah, mau nyampaikan nasihat, disediakan kursi. Beliau ketika mau duduk di kursi mikir, salaf nggak pernah begini ya. Lihat, bukan berarti yang duduk di kursi salah ya, bukan. Ini yang saya bahas personalnya, Imam Haddadnya. Lihat bagaimana tiba salaf, kesetiaan dengan apa yang sudah ditempuh oleh para salaf. Salafnya nggak pernah begitu jangan keluar dari itu, walaupun bukan berarti salah, enggak. Maka beliau menolak untuk duduk di atas kursi. Beliau juga
juga pernah mengatakan laulal adab ma'asal laballat tunalikan filmiyah. Kalau bukan karena menjaga etika dengan salaf, niscaya aku akan ikut madhab Maliki dalam urusan air daripada madhab Syafi'i. Karena memang dalam urusan air madhab Maliki itu lebih ringan hukum-hukumnya daripada Syafi'i. Kalau madhab Maliki itu nggak ada air mustakmal, madhab Syafi'i ada air mustakmal. Iya. Kalau madhab Maliki itu air itu nggak ada, air sedikit, air banyak itu nggak ada. Pokoknya tahoyur, ada perubahan, harus hukumi najis. Kalau nggak ada perubahan, walaupun ada sedikit, suci. Kalau madhab Syafi'i kan, kalau air kurang dari 2 bulan dijatuhkan najis, ya sudah najis, walaupun nggak ada perubahan. Beliau Imam Haddad ini seorang mustahid mutlak, beliau bikin madhab baru bisa, tapi karena loyal sama salafnya, setia sama salafnya aja juga sama kok. Mereka salaf Imam Haddad, salafnya kita juga mustahidin, mereka adalah para a'imah, bisa bikin madhab yang baru, tapi mereka nggak bikin. Kenapa aku generasi setelahnya mau bikin madhab yang baru? Itu cara berpikirnya Imam Haddad. Ini kan bicara tentang loyalitas, ini kan bicara tentang kesetiaan.